Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sob, apa kabar semuanya? Yuk kita bahas kondisi terbaru yang terjadi di Iran saat ini, di mana Iran saat ini sama Israel lagi balas-balasan rudal yang terjadi akibat serangan Israel yang tiba-tiba. Walaupun sebelumnya nggak tiba-tiba banget, kita lihat bahwa arahnya sudah ke sana dari tahun lalu. Kenapa? Karena memang ya kalau kita lihat dari bendera Israel, mau nggak mau Iran, Suriah, dan lain-lain itu harus dicaplok. Karena bendera The Great Israel itu memang dari Efrat sampai Tigris. Jadi ya semua di antara itu pasti harus dicaplok. Nah, kita lihat bahwa ada kondisi-kondisi yang ya terjadi saat ini sama, gitu. Sama seperti apa yang terjadi di Gaza. Jadi kemarin kita dapatkan berita bahwa ada sekolah khusus anak-anak perempuan yang dibom. 84 syahid, insya Allah. Dan sisanya sekitar ratusan masih terkubur. Ya kemungkinan sama. Terus pimpinan Iran, Ayatollah Ali Khamenei, juga dibom. Saat ini Iran dalam kondisi yang memang darurat. Tapi ada satu yang perlu dipahami bahwa ini bukan sesuatu yang mengagetkan. Karena memang Iran itu sudah cukup lama disusupi. Terbukti dari tadi sebelum-sebelumnya bocornya posisi Ismail Haniyeh. Terusnya tewasnya Presiden Iran sebelumnya. Jadi memang kelihatan banget kalau Iran ini sebetulnya tidak aman-aman saja dari ancaman Israel. Dan kalau kita cukup jeli melihat kondisi kayak gini, sebenarnya kita akhirnya jadi paham bahwa ya kalau kalian pernah dengerin atau pernah nonton Right Talks yang saya bicarakan soal Gaza, kita jadi paham bahwa memang sebetulnya sejatinya selama ini saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina berjuang sendirian. Karena nyatanya nggak ada satupun entitas negara yang benar-benar mendukung secara ideologis. At least, paling nggak yang ada di samping-sampingnya deh. Tapi kalau berbicara ideologis ya memang nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena semua dukungan-dukungannya yang selama ini hadir, saya catat ya, ini negara. Saya nggak ngomongin individu. Saya nggak ngomongin kelompok kecil. Saya berbicara entitas negara. Semua dukungannya bersifatnya normatif aja. Normatif sekedar supaya nggak kelihatan jelek aja. Supaya tetap kelihatan humanis aja. Supaya tetap kelihatan punya rasa kemanusiaan aja. Kenapa? Karena nyatanya memang ya sudah, kita hidup dalam dunia yang katanya modern tapi dikotak-kotakan oleh batas-batas negara-negara ya dijadikan alasan untuk tidak berpegang pada keadilan karena batas negara. Itulah kenapa kita gampang banget dipecah, gampang banget dijajah, gampang banget dikerjain, dan gampang banget digaslighting. Kayak ya kemarin lah kerjanya si Trump soal tarif impor. Anyway, next time lah kita bahas. Nah, balik lagi soal dukungan. Kenapa saya berani bilang nggak ada dukungan yang benar-benar? Karena memang nggak ada. Kalau dukungan itu benar-benar ada, nggak akan ada genosida selama 2 tahun lebih. Nggak ada lagi retorika-retorika di PBB yang menentang dan mengecam kejahatan perang Israel, tapi masih menghadirkan Israel sebagai bagian dari dewan keamanan dan masih dihormati. Padahal kejahatannya sudah nyata-nyata jelas. Nggak ada lagi cerita-cerita sekian banyak negara yang mengecam dan meminta Israel berhenti, tapi habis cuma diveto oleh satu entitas negara yang namanya Amerika. Karena ketika dukungan itu benar-benar ada, gampang.
Walaupun nanti kalau saya bilang kayak gini nih, akan ada yang bilang, nanti bisa jadi perang dunia. Bullshit lah. Perang dunia akan tetap terjadi. Walaupun tidak ada yang seperti ini. Misal contoh gini. Kalau waktu itu 126 negara yang mengecam Israel itu nggak cuma mengecam. Misal, satu lagi bom jatuh di Gaza, maka seluruh rudal dari 126 negara itu akan mengarah kepada Israel. Gak mungkin Israel jatuhin bom lagi. Kalau sampai jatuh bom lagi setelah itu, semuanya lepas rudal. Mau nggak? Terus Amerika gimana? Emang mau lawan seluruh dunia? Tapi dia bilang, enggak bisa. Nanti ini jadi perang dunia ketiga. Nggak usah, perang dunia ketiga itu nggak butuh ancaman kayak gitu buat Israel. Karena dengan lu kasih aja kakek-kakek NPD jadi presiden Amerika ya, nanti perang dunia ketiga jadi. Nggak usah pakai dipancing sana sini, emang dia pengen. Apalagi dengan gayanya yang make America great again. Great again ya. Bikin Amerika keren lagi gitu. Dengan gaya old schoolnya Amerika yang ya yang dulu emang Amerika apa sih? Amerika itu kan awalnya kolonialisme. Suku native India dijajah, dihabiskan, wilayahnya diambil. Jalan ke Australia, suku natifnya aborigin dijajah, disingkirkan, wilayahnya diambil. Taruh lagi di mana? Di Palestina. Taruh lagi namanya Israel. Suku aslinya dipinggirkan, digenosida, nanti diambil wilayahnya. Nanti setelah itu dia apa? Caplok lagi Suriah segala macam dan lain-lain. Ini kolonialisme, jelas. Terus gimana dong kondisinya di Gaza? Apakah kok berani bilang sih nggak ada dukungan? Ya nggak ada. Dukungan itu ada, tapi bukan dalam bentuk idealisme atau ideologis. Bukan dalam bentuk gimana caranya Gaza ini bebas. Tapi cenderung dalam bentuk yang sangat pragmatis. Kalau saya, menurut keyakinan saya, bentuk dukungan yang terjadi, yang didapatkan oleh saudara-saudara kita di Gaza, pejuang-pejuang Hamas ini ya memang pragmatis sekali. Bukan bentuk dukungan yang supaya Anda menang, supaya Anda bebas, supaya Anda mereka. Tapi yang mendingan ada perlawanan dari dalam buat ngacak-ngacak dapurnya Israel daripada Israel ngelirik-ngelirik samping kanan kiri depan belakang. Daripada Israel ngelirik Iran misalnya. Ya udah mendingan proksinya aja. Biarkan kita disupport aja senjata segala macam supaya apa? Supaya Israel fokusnya ke Gaza. Gak usah lagi lirik Iran, gak usah lagi lirik Suriah yang lain, Mesir dan lain-lain. Gaza aja dulu. Selama Gaza jadi ancaman, selama itu Israel nggak akan tengok kanan kiri. Kalau Gaza sudah habis, bahaya. Kanan, kiri, depan, belakang. Karena kenapa? Memang ya itu. Euphrates, Tigris. Habis semua. Grand design-nya ya seperti itu. Ini kan tuduhan aja gitu. Itu mah seuzon aja lah. Enggak gitu. Ini bukan sekedar seuzon, bukan sekedar tuduhan. Kenyataannya gitu. Contoh, case-nya sekarang Iran. Saya nggak lagi mendukung Israel nyerang Iran ya. Sama aja Israel mau nyerang Iran, mau nyerang Suriah, mau nyerang Mesir, mau nyerang manapun, ya penjahat. Kerjanya sama genosida. Karena memang yang dibantai ya anak kecil, wanita, suka-suka dia, sekolah, rumah sakit. Emang gayanya kayak gitu. Jadi saya nggak lagi benerin Israel atau Amerika nyerang Iran. Tapi yuk kita sama-sama lihat bagaimana sih reaksi Iran selama ini. Gaza dibombardir. Semua negara ngecam. Hampir semua negara yang waras ngecam. Iran ngecam.
Iran, Yaman menyatakan dukungan pada Gaza. Iran juga, karena support, katanya support apa, persenjataan, support dana dan lain-lain. Tapi gini, perhatikan, Iran nggak pernah sekalipun mengarahkan roketnya ke Israel selama genosida. Kapan roket Iran mengarah ke Israel? Saat Israel nyerang Iran tiba-tiba. Selama Israel nggak nyerang Iran, dukungannya itu cuma bersifat normatif, cuma bersifat retorik aja. Padahal ketika tahun 2025, 12 hari perang Iran Israel itu, kita lihat bahwa Iran punya kapasitas untuk ngacak-ngacak deh paling enggak Israel, kecuali Israel dibantu sekutu gitu, sekutu-sekutunya itu. Iran tuh punya kapasitas itu. Karena ketika ditembak, Iran bisa nembak lagi. Sekarang pun kelihatan, Iran bisa nembak lagi. Lihat berapa pangkalan militer Amerika yang dirudal sama Iran. Tapi selama 2 tahun genosida Gaza, ada nggak yang kayak gitu? Inilah kenapa saya bilang sebetulnya memang dukungannya kepada saudara-saudara kita di Gaza lebih pada sikapnya pragmatis. Pragmatis supaya dan oportunis gitu untuk memastikan bahwa uh, Israel ini nih nggak fokus ke yang lain. Fokus itu aja. Nah sekarang dengan adanya gencatan senjata, terusnya lagi Trump lagi main-main dengan board of peace, nambahin pasukan baru yang bakal dimasukin ke sana tanpa harus ngeluarin sendiri pasukannya. Israel sama Amerika punya fokus. Mereka bisa fokuskan pasukannya buat acak-acak yang lain. Nah ini bagian yang harusnya ya kita mau nggak mau harus kita baca. Dan ini nggak akan berhenti di sini. Eskalasinya akan tetap naik, terus naik. Yang perlu jadi catatan buat kita adalah tuntutan dengan semua yang akan semakin kacau, eskalasinya makin naik. Apalagi kakek-kakek NPD itu masih pegang kekuasaan, dan kakek-kakek NPD di sini ya, ya kan semuanya akan semakin kacau. Cuma ya apa yang bisa kita lakukan? Ya udah, suarakanlah kebenaran, berikanlah dukungan dengan apa yang kita mau. Kalau punya power, ayo pakai powernya. Kalau punyanya dana, silakan pakai dananya. Bisanya bicara, ayo bicara. Kalau nggak bisa ya minimal doa lah. Tapi tenang aja, ini bukan situasi yang hopeless. Kita semua udah tahu beritanya. Kita udah tahu ini akan terjadi jauh-jauh hari. Tinggal kita mau ambil peran di mana. Dan kita mau berada di posisi yang mana. Di padang masyar, bukan di sini. Posisi yang nuntut atau dituntut. Dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.